Baik, selamat pagi teman-teman. Oke, suara saya jelas ya. Hari ini pertemuan kelima ya. Terus di pertemuan kelima ada tugas 2. Terus nanti di pertemuan ke-7 ada tugas 3. Jadi ada 3 tugasnya ya. Nah, nanti setelah akhir apa kita ini, akhir kuliah kita ini, saya akan kirimkan tugasnya ke lain ya. Jadi sama seperti tugas yang sebelumnya, tugasnya ini juga akan ditulis tangan, gitu, akan ditulis tangan. Kemudian akan dikumpulkan juga secara personal melalui line saya. Kemudian akan saya koreksi, lalu saya input nilainya ke web ya, ke sistem. Ya, untuk tugas yang pertama semuanya sih bagus ya. Semuanya mengumpulkan tepat waktu. Maksud saya tidak ada yang terlambat lah. Sangat melewati jadwal yang ditentukan. Semuanya baik gitu. Jadi semua sudah mengumpul tugas dan nilainya sudah saya upload di web gitu. Bagus ya.
harapannya untuk tugas yang selanjutnya juga seperti itu. Jadi biar tetap bisa kita pantau sejauh mana sih progresnya gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya masih ada yang belum mengumpulkan tugas, saya update siapa yang, berapa orang lagi yang belum mengumpulkan tugas gitu. Tapi ketika saya koreksi semuanya sudah mengumpulkan tugasnya, ya tidak perlu lagi saya ingatkan gitu bagi yang belum mengumpulkan tugas biar dikumpulkan gitu. Jadi ya bagus ya, angkatan yang tahun ini kelas kalian itu cukup bagus lah gitu, mengumpulkan dengan tepat waktu. Harapannya ya keep that spirit gitu, tetap seperti itu gitu, tugas-tugas yang dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, itu tentang tugas. Kalau misalnya ada yang belum menerima nilainya setelah dicek di web, boleh dihubungi saya ya. Mungkin ada kesalahan atau yang lain segala macam gitu. Itu untuk tugasnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa namanya nih, model dan implementasi perubahan organisasi. Masih tetap ya, kalau mungkin kalian membaca modul kita ini cukup menantang ya untuk memahami kata per katanya gitu. Jadi saya sih berusaha untuk membuatnya seringkas mungkin dan bahasanya sederhana mungkin. Ketika saya membuatnya ke PowerPoint ya, saya coba ringkas dari yang di modul, membuatkannya ke PowerPoint seringkas dan sesederhana mungkin, se-friendly mungkin bahasanya gitu. Dan sebisa mungkin tidak membosankan. Karena mau tidak mau kita harus berfokus pada modul. Ya. Karena seperti itulah. Oke. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang model dan implementasi perubahan organisasi. Oh, sebelumnya ya, jangan lupa tanggal nanti pada saat Idul Fitri kita itu libur. Gitu. Pada saat Idul Fitri kita libur nanti ya. Oke, nah kita belajar ya. Jadi kan kita sudah belajar nih apa sih manajemen perubahan itu gitu. Kenapa penting suatu organisasi itu berubah dan apa faktor kenapa terjadi kegagalan manajemen perubahan itu gitu. Apa yang terjadi jika suatu organisasi tidak mau melakukan perubahan gitu. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai konsepnya seperti apa. Konsep manajemen perubahan itu seperti apa, faktor pendorong perubahan organisasi itu apa, terus tipologinya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat model perubahan organisasi itu seperti apa sih dan implementasinya seperti apa. Nanti kita akan melihat bahwa ada beberapa model perubahan itu dan bagaimana sih cara mengimplementasikan perubahan itu dalam sebuah organisasi. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk materi hari ini. Dan untuk materi selanjutnya kemungkinan akan di pertemuan selanjutnya ya, bukan minggu depan, kita akan belajar aspek manusia dalam perubahan organisasi itu. Nah, karena manusia itu merupakan
faktor utama atau agen utama dalam perubahan itu. Nah, manusia itu memiliki emosi. Nah, jadi di antara seluruh sumber daya yang ada, manusia itu yang mempunyai emosi, ya, emosi, dan bagaimana mengelola emosi manusia ini, gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari ya, karena manusia itu memiliki emosi, jadi kita tidak bisa melakukan perubahan sesuka hati kita, tidak gitu, karena itu akan berimbas pada organisasi. Berbeda dengan sumber daya yang lainnya, kita bisa melakukan perubahan secepat mungkin gitu, karena tidak melibatkan faktor emosi gitu. Misalnya pembatasan sumber bahan baku gitu, kita kurangi, ya oke. Tapi bagaimana dengan pengurangan karyawan gitu, dampaknya panjang. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Terus nanti kita juga akan setelah kita sudah melihat modelnya, implementasinya seperti apa, kita juga akan melihat bagaimana sih mengembangkan organisasi itu gitu. Setelah itu kita akan melihat inovasinya, kita akan mulai melihat pada research and development, pada inovasi dari organisasi itu. Jadi materi ini satu bagian yang saling berkelanjutannya, saling berhubungan satu sama lain gitu. Nah, oke. Nah, jadi kenapa ketika kita sudah memutuskan, nah, jadi yang pertama kita sudah tahu ya bahwa suatu organisasi itu membutuhkan perubahan gitu. Kita sudah masuk pada keputusan itu. Nah, I need change atau we need change. Itulah yang terjadi dalam sebuah organisasi itu. Tapi perubahan yang seperti apakah yang kita butuhkan? Gitu. Model yang seperti apakah yang kita butuhkan? Nah, ketika kita sudah memilih satu model, we pick one model, baru bagaimana cara kita mengimplementasikan model tersebut? Bagaimana cara kita menerapkan model yang kita pilih itu? Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Nah, ketika kita sudah masuk pada sebuah keputusan bahwa I need change, kita butuh berubah. Kita butuh melakukan perubahan, kita butuh melakukan transformasi dalam perusahaan ini. Nah, kita pilih satu model yang seperti inilah yang akan kita lakukan. Perubahan yang seperti inilah yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana cara mengimplementasinya? Nah, itu yang perlu kita pelajari ya. Oke. Nah, jadi salah satu model adalah modelnya si Lewins. Ya, modelnya si Lewins. Ini yang paling terkenal ya. Sebenarnya ada banyak model-modelnya. Tapi yang paling terkenal adalah Lewin. Nah, Lewin itu memiliki 3 tahap dalam perubahannya. 3 tahap ya. Nah, dalam 3 tahap tersebut, apa yang ada 3 level. Selain 3 tahap, ada 3 level di dalam perubahan model Lewin. Jadi, yang pertama itu dari level yang paling rendah, yaitu level individu. Dan level selanjutnya itu adalah level organisasi. Dan level yang ketiga adalah iklim.
ya, iklim atau suasana dalam organisasi tersebut gitu. Jadi di dalam model Lewin ini hampir keseluruhan aspek dari sebuah organisasi itu melakukan perubahan, hampir keseluruhan, karena diawali dari bagian yang paling kecil dari sebuah perusahaan itu adalah individu atau karyawan gitu. Nah, di bagian individu seseorang itu apa sih yang boleh diubah? Apa sih yang bisa kita ubah dari misalnya nih, kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Ketika perusahaan memutuskan kita melakukan perubahan. Nah, apa sih yang boleh diubah oleh manajer saya di dalam diri saya gitu. Nah, yang pertama yang paling ditekankan adalah skill. Ya, skill. Nah, jadi di skala individu, perusahaan itu manajemen perusahaan itu berusaha untuk mengubah skill yang kita punya. Misalnya sebelumnya saya hanya bisa mengaudit pajak gitu. Karena saya seorang akuntan, saya bisa mengaudit pajak gitu. Nah, ketika ada perubahan dalam organisasi itu, pihak manajemen mengatakan skill saya harus diimprove gitu, harus ditingkatkan. Artinya ketika saya yang sebelumnya hanya mampu mengaudit pajak, sekarang sudah bisa mengaudit transaksi internasional gitu. Itu dalam hal skill. Tetapi berlanjut lagi dalam hal individu seseorang itu, nilai-nilai, sikap, bahkan perilaku kita harus berubah gitu. Jadi sangat dalam model Lewin ini perubahan itu sangat personal gitu, sangat personal, karena selain skill, nilai, sikap, perilaku kita juga berubah gitu ya. Nah, itu dalam bagian yang paling kecil ya. Sekarang masuk kita ke sistem organisasinya. Nah, sistem organisasi itu adalah level yang kedua yang diubah dalam model Lewin. Nah, apa yang diubah dalam sistem organisasinya? Nah, yang diubah dalam sistem organisasi ini adalah misalnya sistem imbalannya, sistem pelaporannya, desain kerja gitu. Jadi yang sebelumnya sistem pelaporan itu adalah misalnya menggunakan manual lalu dilaporkan terhadap atasan. Sekarang kita integrasikan dia melalui online gitu. Jadi seluruh transaksi itu bisa dilihat secara online dan setiap orang juga bisa melihatnya gitu. Jadi terjadi open access ya, terjadi open access pada sebuah organisasi itu. Jadi level yang paling kecil tadi itu adalah level individu, level yang selanjutnya adalah sistem organisasi. Nah, sekarang kita melihat skala yang lebih besar, yaitu iklim organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan iklim organisasi? Iklim organisasi itu bagaimana hubungan antara setiap karyawan atau setiap individu yang berada dalam organisasi itu. Misalnya, bagaimana konflik yang terjadi dalam perusahaan itu dikelola mereka? Apakah ketika terjadi konflik bahwa itu diserahkan begitu saja pada kedua belah pihak gitu? Atau bagaimana keputusan dibuat? Nah, jadi ketika melakukan sebuah perubahan model Lewin ini, bahwa iklim organisasi itu misalnya bagaimana menangani sebuah konflik, bagaimana membuat keputusan, itu juga berubah. Misalnya sebelumnya ketika dua karyawan bermasalah, ya dipanggil ke ruangan
KSDM-nya, kepala sistem sumber daya manusianya, gitu, atau HRD-nya, di sanalah diperdamaikan gitu. Tapi sekarang sistemnya sudah lebih terbuka. Gitu. Jadi iklim organisasi itu juga berubah. Jadi dalam model Lewin ini tiga level tiga level dalam melakukan perubahan organisasi itu, yaitu level individu atau secara personal, sistem organisasi, dan iklim organisasi. Nah, yang tadi itu 3 level ya, 3 level maksudnya objeknya yang tadi. Sekarang ini adalah langkahnya atau stepnya. Nah, step dalam melakukan perubahan itu seperti ini. Kita lihat ya. Oke, jadi step yang pertama disebut dengan unfreezing. Unfreezing ya. Freeze itu artinya beku. Freezing itu membeku. Jadi unfreezing maksudnya membuatnya tidak membeku. Nah, jadi artinya di sini sudah ada sistem yang sebelumnya, maksudnya sudah ada sistem atau struktur yang lama. Nah, struktur yang lama ini kita mau merombak. Nah, kalau misalnya kalian biasanya ya, kalian buat daging atau ikan ke dalam kulkas dan itu dibekukan gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak membekukannya? Diambil dari kulkas itu, dibuat di luar, lalu esnya mencair ya, lalu kembali pada ikan yang tadi. Nah, jadi ikannya sudah nggak beku lagi. Itu yang disebut dengan unfreeze. Nah, jadi dalam sebuah organisasi itu juga seperti itu. Sudah ada sistem yang terdahulu. Sistem yang terdahulu ini kita mau melakukan perubahan. Nah, sistem ini harus kita urai, kita rombak satu persatu. Itu yang disebut dengan unfreezing. Disinilah tahap ketika kita menyadari bahwa mengenal perlunya perubahan. Gitu. Di tahap itu kita mulai menganalisis. Kita menganalisis ya. Pada saat tahap unfreezing, di sanalah kita mulai menganalisis satu persatu bahwa kita perlu melakukan perubahan. Nah, setelah analisis itu kita masuk pada kesimpulan bahwa kita perlu melakukan perubahan. I need change. Nah, tahap unfreezing selesai. Apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah changing atau berusaha menciptakan kondisi baru. Ya, changing. Sinilah tahap perubahannya. Nah, terus atau disebut juga di sini movement ya, movement. Nah, tahap yang ketiga itu disebut dengan refreezing. Refreezing ini, jadi ketika kita sama seperti ikan tadi kan. Nah, misalnya nih, ikan ini sudah dibekukan. Kita ambil dari kulkas, kita buat di luar. Nah, sekarang kita analisis satu persatu untuk membuatnya tidak beku lagi, kita biarkan ya. Misalnya setelah itu kita mau melakukan perubahan pada ikan tersebut, misalnya mau menambah asam atau garam gitu. Nah, kita tunggu dulu ya, dia mencair dulu, baru kita lakukan itu. Nah, di sini juga jadi proses changing ini atau movement di sini disebut dengan di sinilah seperti contoh yang tadi itu, kita memasukkan garam atau ikannya gitu. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke kulkas kan ya. Kita
kita masukkan lagi ke kulkas, itulah yang disebut dengan sistem yang baru gitu. Nah, jadi di sini di tahap 3 ini juga seperti itu. Refreezing. Nah, disinilah kita mengembangkan, menciptakan, dan memelihara perubahan. Disinilah setelah sudah ada perubahan yang tadi itu, disinilah kita mulai kita kembangkan bahwa ini adalah sudah tetap gitu. Kita sudah mempunyai sistem yang baru, yang sudah dirubah tadi. Inilah sistem yang baru. Sekarang inilah menjadi pedoman atau ketetapan di dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam model Lewin ini ada dua kekuatan ya. Ada dua kekuatan yang kekuatannya itu tarik-menarik. Ya. Nah, misalnya kapan kita menganalisis kekuatan itu adalah di step 1. Di step 1 ya. Step 1 pada saat unfreezing gitu. Unfreezing. Pada saat unfreezing ini kita akan menganalisis ada dua kekuatan dalam perubahan. Yang pertama adalah pendorong untuk melakukan perubahan itu. Apa sih yang mendorong kita melakukan perubahan itu? Gitu. Nah, misalnya penjualan kita sudah menurun. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Kita harus melakukan strategi yang baru gitu. Kita harus melakukan packaging yang baru gitu. Itulah sebuah dorongan gitu untuk melakukan perubahan. Tapi ada satu lagi dorongan yang lain, yaitu hambatan gitu. Hambatan. Jadi ada faktor pendorong, ada hambatan. Nah, jadi kedua faktor ini saling tarik menarik. Faktor pendorong itu mendorong kita untuk melakukan perubahan, tetapi yang satu lagi hambatannya itu menghambat kita untuk melakukan perubahan. Jadi dalam model Lewin itu ini ya. Oke. Oke. Jadi ini restraining force ini adalah faktor hambatan, sementara driving force ini faktor pendorong ya. Nah, jadi status quo artinya kondisi nyaman kita sekarang gitu. Kondisi nyaman kita sekarang, kondisi yang sedang berjalan. Pada kondisi yang sedang berjalan, disinilah kita kondisinya itu unfreezing. Unfreezing ya. Disinilah kita menganalisis bahwa kita perlu melakukan perubahan. Setelah itu, apa faktor pendorong kita melakukan perubahan? Apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya adalah ada desire state. Ada kondisi yang kita inginkan. Sekarang kondisi kita kan di sini, kondisi nyaman kita sekarang itu di sini, kondisi yang sedang berjalan itu di sini, status quo. Tapi ada kondisi yang kita inginkan. Oke, ada kondisi yang kita inginkan. Dan disinilah kita analisis. Bagaimana cara kita untuk mencapai kondisi yang kita inginkan ini? Kondisi yang kita inginkan ini. Caranya adalah dengan melakukan perubahan atau movement. Nah, ketika kita sudah mencapai desire state ini tadi atau kondisi yang kita harapkan itu, sekarang kita masuk pada refreezing. Ya, refreezing. Oke, jadi ini 3 tahap perubahan menurut Lewin. Yang pertama itu unfreezing, movement atau change, dan refreezing. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau pernah dengar ada penerbangan namanya British Airways. British Airways ini melakukan perubahan
salah satu contoh yang melakukan perubahan model Lewin, ya, model Lewin. Nah, ini contohnya. Pada level ada 3 level yang direstruktur, yaitu individu, sistem, dan organisasinya. Nah, kita lihat dari segi individu. Pada level individunya terjadi pengurangan karyawan, ya, membentuk tim manajemen yang baru, dan menyusun program putting people first. Ya. Inilah pada level unfreezing-nya. Bagaimana mereka mengeksekusi atau melaksanakan ini, unfreezing tadi itu? Menyepakati konsep emotional labor, menetapkan staf sebagai konsultan internal, membentuk kelompok yang didukung rekan kerja atau peer. Nah, setelah itu refreezingnya meneruskan komitmen top manajemen, mempromosikan staf dengan nilai-nilai baru British Airways, mendirikan Top Flight Academy, dan menyusun program pembelajaran secara terbuka. Nah, inilah kebijakan yang mereka lakukan pada level individu. Pada level individu, unfreezing step-nya ini, movement-nya ini, dan setelah itu ini kebijakan yang sudah ditetapkan, gitu. Itu pada level individu, ya. Nah, sekarang kita lihat pada level sistem, struktur dan sistem organisasinya. Nah, struktur dan sistemnya, lihat ya. Pada unfreezing-nya seperti apa, movement-nya seperti apa, dan refreezing-nya seperti apa. Pada level organisasi juga. Oke. Nah, jadi pada struktur dan sistemnya yang paling signifikan adalah memodifikasi proses penyusunan anggaran. Gitu. Nah, lihat apa yang mereka lakukan pada movement-nya adalah 3 minggu gaji pada tahun 1980. Jadi insentif terhadap karyawan itu diberikan sebagai profit sharing, yaitu 3 minggu gaji. Gitu. Apa yang selanjutnya mereka membuka 1 terminal. Kemudian refreezing-nya mereka mempunyai penilaian kinerja yang baru. Salah satunya itu, ya. Jadi setelah anggaran itu disusun ulang, mereka menggunakan metode profit sharing, dan kinerja itu dianalisis berdasarkan perilaku dan hasil kerja, gitu. Nah, dalam sistem organisasinya, dalam organisasi itu skala yang lebih luas, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendefinisikan ulang bisnis British Airways. Bukan hanya transportasi, tapi juga jasa. Ya. Dan ada yang namanya disebut top management. Oke. Lalu dalam prosesnya mereka menekankan pentingnya komunikasi terbuka, menyediakan data umpan balik tentang iklim kerja, menyelenggarakan rapat di luar kantor dalam rangka membentuk team building. Nah, refreezing-nya mereka membuat seragam baru, mengembangkan dan menggunakan tim awak cabin,
meneruskan menggunakan data feedback untuk mengetahui iklim kerja dan praktik manajemen. Nah, itu yang terjadi pada British Airways ya. Jadi British Airways itu salah satu penerbangan terbaik di dunia. Sangat sangat nyaman dengan full service-nya. Full service-nya itu sangat nyaman lah untuk menggunakan British Airways. Nah, kita sudah belajar model Lewins ya. Model Lewins itu ada 3 level dalam perubahan itu. Yang pertama individu, sistem dan struktur. Yang ketiga itu iklim organisasi. Dan ada juga 3 tahap. Yang pertama itu tahap unfreezing. Tahap kedua itu change atau movement. Tahap yang ketiga itu refreezing. Ingat ya. Jadi model Lewin itu 3 level dan 3 tahap. Nah, sekarang kita masuk pada model Bechart dan Harris ya. Nah, jadi pada model ini ada rumus perubahan itu. Rumus perubahan mereka katakan bahwa perubahan sama dengan A, B, C harus lebih besar dari D. Apa itu A? Apa itu A? Nah, di sini mereka katakan di sini dikatakan bahwa A itu ketidakpuasan terhadap keadaan status quo. Status quo, udah ingat ya, status quo itu adalah keadaan sekarang. Dan B adalah masa depan yang diharapkan. B itu masa depan yang diharapkan. C itu langkah-langkah praktis yang dijalankan dalam perubahan. D itu adalah biaya untuk melakukan perubahan. Nah, jadi perubahan itu sama dengan A, B, C harus lebih besar dari D. Artinya semua ketidakpuasan dengan keadaan kita yang sekarang, masa depan yang kita harapkan, dan langkah-langkah praktis yang langkah kita menuju masa depan yang tadi itu harus lebih besar daripada biaya yang harus kita lakukan. Nah, misalnya saya baru tamat S1 misalnya. Saya tamat S1. Lalu saya bekerja. Gaji saya itu hanya 5 juta per bulan. Sementara biaya hidup saya itu 4 juta. Artinya saya hanya bisa menyimpan 1 juta. Nah, saya tidak puas dengan keadaan itu. Gitu. Saya tidak puas dengan keadaan gaji 5 juta, biaya hidup 4 juta. Masa depan yang saya harapkan itu setidaknya berpenghasilan 10 ke 15 juta. Dengan biaya hidup 5 atau 6 juta gitu. Itulah masa depan yang saya harapkan. Lalu apa langkah praktis yang saya jalankan untuk mencapai masa depan yang saya harapkan tadi? Apa langkah yang bisa saya harapkan? Apa langkah yang bisa saya jalankan? Mungkin saya akan belajar S2 gitu. Saya akan mengambil master. Dengan harapan dengan adanya gelar master tadi, saya bisa melamar pekerjaan yang lebih mapan gitu. Tapi lihat biaya master itu berapa banyak? Biaya untuk kuliah master itu berapa banyak gitu. Nah, jika ketidakpuasan tadi masa depan yang saya harapkan dan langkah yang saya ambil yaitu ngambil kuliah master itu masih lebih besar dibanding biaya yang saya butuhkan, ya saya akan pergi untuk kuliah master gitu. Jadi model Bechart dan Harris ini perubahan sama dengan A, B, C lebih besar dari D. Ya, D itu adalah biaya. Nah, sini kita lihat bahwa
eh, agen perubahan itu apa sih gitu. Agen perubahan itu apa sih? Nah, sekarang kita mempunyai kekuatan perubahan. Kekuatan perubahan itu apa? Kita mempunyai kekuatan perubahan. Kalau di sini tadi kekuatan perubahan itu apa? Ketidakpuasan kita terhadap status quo, masa depan yang kita harapkan, itulah kekuatannya. Nah, setelah itu langkah keduanya mengenal dan mendefinisikan masalah, ya, mengenal dan mendefinisikan masalah. Terus proses pemecahan masalah, implementasi perubahan. Implementasi perubahan. Di sini juga kita akan melihat manajemen transisi. Dalam setelah kita memecahkan masalahnya, terus kita sudah memutuskan untuk menerapkan perubahan itu, di situ juga kita harus pintar dalam memanajemen perubahan itu. Sekarang kita mengevaluasi dan mengawasi definisi yang kita perubahan yang kita lakukan itu. Lalu kita kembalikan apakah perubahan yang kita lakukan itu sesuai dengan masalah yang kita hadapi sebelumnya, atau jangan-jangan seperti contoh yang tadi ini, saya sebenarnya ini ya, tidak puas dengan keadaan sekarang gitu. Dengan saya tamat S1, gaji 5 juta, biaya hidup 4 juta. Saya hanya bisa menabung 1 juta gitu. Bisa menabung 1 juta, kapan mempunyai sepeda motor, kapan bisa mempunyai mobil gitu ya, dengan gaji 1 juta. Saya tidak puas dengan itu. Masa depan yang saya harapkan itu seperti apa? Saya setidaknya bisa memperhasilkan 10 atau 15 juta sebulan gitu. Lalu saya akan bisa menabung sekitar 5 atau 6 juta sebulan ya. Lalu saya akan bisa membeli mobil, saya akan bisa beli motor gitu. Nah, langkah praktis yang saya jalankan itu apa? Saya pergi mengambil master dengan pertimbangan biaya-biaya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang implementasi perubahan di sini gitu ya. Jadi masalah saya yang tadi itu, gaji saya sedikit. Nah, proses pemecahan masalahnya seperti apa? Saya pergi ngambil kuliah master gitu. Nah, sekarang di sini tahap 4 ini saya lagi master ini. Nah, jadi lagi kuliah master, masa transisinya seperti apa? Nah, jadi di sini manajemen masa transisi ini harus perlu diperhatikan gitu. Jangan-jangan waktu kuliah master malah saya putuskan untuk menikah. Rupanya nggak jadi master, malah menikah. Pendapatan bukannya menambah pendapatan, malah menambah jumlah penduduk ya gitu. Jadi di sana setelah kita evaluasi, lalu kita evaluasi lagi, apakah rencana kita yang tadi sama dengan yang sedang kita lakukan. Kan rencana saya tadi penghasilan saya kecil, lalu saya kuliah master, setelah tamat master lalu dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu. Rupanya yang terjadi adalah setelah kita evaluasi dalam proses kuliah master, rupanya saya putuskan untuk menikah gitu. Masih sama nggak gitu ketika kita evaluasi? Kan nggak sama lagi dengan tujuan awal gitu ya. Oke. Nah, ini model yang kedua, model Bechart dan Harris, bahwa perubahan itu adalah A, B, C lebih besar dari D. Nah, model yang ketiga adalah critical path. Nah, model yang ketiga ini, critical path ini, artinya kuncinya adalah apa sih jalur yang paling kritis ya, jalur yang paling kritis untuk melakukan perubahan gitu. Nah, misalnya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, mereka melakukan perubahan
melakukan perubahan kecil-kecilan di banyak sisi. Padahal sebenarnya ada satu masalah yang sebenarnya itu yang harus dirubah gitu. Nah, jadi di sini inilah disebut dengan critical path model. Gitu. Nah, misalnya nih, kita melihat di dalam sebuah perusahaan bahwa penjualan mereka itu menurun, karyawan juga kurang happy gitu. Lalu manajer, maksudnya CEO-nya memutuskan untuk menambahkan dana untuk bagian marketing, menambahkan dana untuk bagian produksi gitu. Padahal masalahnya sebenarnya adalah manajernya yang mut-mutan gitu. Manajernya bahkan menemui manajernya pun karyawan sudah takut gitu. Dan itu menurunkan produktivitas karyawan gitu. Jadi di dalam model ini, critical path ini, mereka analisis bahwa apa sih jalur yang paling penting dilakukan dalam perubahan itu? Apa yang paling penting di dalam organisasi itu yang perlu dirubah? Nah, jadi untuk menemukan critical path ini, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, semua pemangku kepentingan itu dilibatkan agar kita melihat bahwa di mana sih sebenarnya yang perlu dilakukan perubahan. Oke. Kemudian visi organisasi juga diorganisir. Visi organisasi itu diorganisir ya. Karena gimana? Suatu organisasi itu berjalan itu sesuai dengan visi. Sesuai dengan visi ya. Jadi visi itu jadi teman-teman juga akan mulai melihat ya. Mungkin bertanya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai individu juga adalah sebuah perusahaan ya. Saya misalnya Dami, saya ini perusahaan gitu. Saya punya visi ke depan gitu. Punya perusahaan Dami itu visinya ke depan itu seperti apa gitu. Visinya ke depan itu seperti apa. Jadi jangan pernah tidak punya visi. Kalau kita secara individu atau cita-cita ya. Jadi meskipun sudah terlalu tua nih, mana mungkin punya cita-cita lagi. Cita-cita itu hanya untuk anak-anak SD atau anak apa, bukan gitu. Meskipun kita sudah seusia ini, kita harus tetap mempunyai visi ya. Tetap mempunyai visi. Apa yang kita lakukan ke depan? Apa goal yang akan kita capai? Nah, visi ini, goal yang tadi itulah yang mengarahkan kita kemana kita akan berjalan. Nah, jadi dari visi tadi itu kita turunkan misi. Bagaimana cara mencapai visi. Nah, dari misi kita turunkan program gitu. Program ini langkah detail untuk mencapai visi misi. Gitu. Jadi kita sebagai individu merupakan juga perusahaan diri kita sendiri gitu. Kita ini mempunyai visi. Apa visi ke depan? Gitu. Jadi jangan seperti kemana angin membawa ya ke situlah. Jangan gitu ya. Harus punya visi ke depan. Saya berharap sih teman-teman yang di sini punya visi ke depan ya. Punya visi ke depan di samping semua keterbatasan kiri kanan gitu. Kalian masih sempatkan untuk kuliah S1 gitu. Itu artinya kalian mempunyai visi gitu. Artinya mempunyai visi. Apa visi kalian ke depan? Pasti ada goal ke depan. Bukan karena teman yang lain, teman-teman lagi ngambil S1 di UT, aku juga ikut dong. Bukan gitu. Tapi karena kalian punya visi ke depan itu apa?
gitu. Jadi dalam organisasi juga, makanya dalam pembuatan visi misi organisasi, semua pemangku kepentingan itu dilibatkan gitu. Dilibatkan dan membicarakan apa sih yang harus kita capai, goal apa sih yang harus kita reach gitu. Nah, jadi dalam critical path model ini, disinilah semua pemangku kepentingan itu duduk bersama membicarakan visi organisasi. Nah, karena visi ini sangat penting gitu. Setelah dibicarakan visi organisasi itu, selanjutnya adalah membangun konsensus bahwa visi baru merupakan visi yang tepat, mampu dijalankan dan cukup kohesif untuk menggerakkan perubahan. Kohesif ini artinya melekat, ya, cukup melekat. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan visi itu cukup melekat, gitu, cukup kohesif? Jadi visi itu nggak harus visi itu harus merekatkan, menyatukan, ya. Jadi visi itu selain mengatur goal, tujuan kita ke depan, visi itu juga sebagai lem perekat di antara seluruh elemen organisasi itu. Gitu. Jadi ketika kita melihat satu visi, semua elemen organisasi itu bersatu bergerak menuju visi yang tadi itu. Gitu ya. Jadi visi itu sangat penting. Visi itu sangat penting. Goal yang kita capai, yang akan kita capai itu sangat penting. Nah, karena apa? Ketika kita merasa sangat despair atau sangat ada kalanya, ya. Jadi sama seperti perusahaan, ada kalanya perusahaan itu mengalami naik turun. Nah, ketika perusahaan itu sudah hampir ambruk, disinilah saatnya perusahaan itu merevisi kembali membicarakan visi yang tadi itu. Nah, jadi kenapa critical path itu berhubungan dengan visi? Karena visi itu sangat penting, sangat kritis. Ya, jadi teman-teman juga harus punya visi, dan sewaktu-waktu visi ini bisa direvisi, ya. Direvisi bukan berarti diubah secara keseluruhan, tapi direvisi. Tapi jangan pernah tidak punya visi. Jangan pernah tidak punya goal. Ya. Gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama itu identifikasi semua tugas dan komponen-komponennya. Identifikasi tugas pertama yang harus diselesaikan. Gitu. Jadi, identifikasi tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas yang pertama. Simultan itu artinya secara bersama-sama. Identifikasikan tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara kita, bagaimana langkah kita untuk mencapai visi tadi itu? Yang pertama, kita harus menganalisis semua pekerjaan atau tugas yang harus kita lakukan itu apa aja, komponennya apa aja. Lalu lihat tugas yang perlu diselesaikan itu apa aja. Nah, kita mahasiswa sering itu, ya, banyak amat pekerjaan, banyak gitu. Jadi sampai kita tidak tahu yang mana sih duluan dikerjakan gitu. Yang mana aja sih yang duluan? Nah, jadi kita perlu memanajemen. List dulu semua tugasnya itu apa. Dan tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Komponennya apa aja, ngapain aja di tugas itu. Nah, tugas pertama yang harus dilakukan itu tugas yang seperti apa? Tugas yang paling dekat dengan deadline. Terus
Identifikasikan tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas pertama. Lihat yang bisa dikerjakan dengan tugas yang pertama itu apa aja. Gitu. Misalnya nih, tugas saya. Oh, ternyata saya harus harus mengumpulkan tugas ini gitu. Dan secara bersamaan juga harus bertemu dengan orang ini. Bisa nggak sih sekalian saya mau ke perpustakaan ketemu dengan satu orang gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ini hanya gambaran ya bahwa di sini tugas-tugas itu coba analisis deh. Mana tahu ada yang bisa di kerjaan barengan gitu. Terus identifikasikan tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Artinya identifikasikan tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Terkadang nih ada tugas yang sangat penting tapi deadline-nya agak lama. Kurang penting tapi deadline-nya udah dekat-dekatan gitu. Bagaimana sih kita menganalisis ini gitu? Jadi yang pertama deadline yang paling dekat. Kemudian tugas yang sangat penting. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh critical path ya. Jadi critical path ini oke. Ini contohnya, ini dari model ya. Mereka mengatakan bahwa ketika mau membangun sebuah apa sih namanya rumah anjing gitu. Seperti apa sih gitu. Nah, critical path-nya itu seperti ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun sebuah visi. Intinya adalah bagaimana kita menyusun sebuah visi agar sampai pada titik yang kita harapkan. Oke. Sekarang ada namanya model system. Oke. Jadi pada model sistem ini lebih berbicara pada detail ya. Kalau ini tadi, kalau critical path yang tadi, kita lebih fokus pada hal yang sangat krusial ya. Hal yang sangat krusial, bagaimana mencapai sebuah titik gitu. Bagaimana mencapai sebuah titik, bagaimana cara kita mencapai visi. Sementara di sini kita lebih pada detailnya. Mengapa, bagaimana, dan apa yang diubah. Oke. Dengan pertanyaan ini, kita masuk pada strukturnya yang seperti ini nih. Strateginya apa? Strukturnya seperti apa? Resources-nya apa? Resources itu artinya sumber daya. Staff-nya itu formal policy and procedure, technology and work process. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini terbagi-bagi ya. Jadi kita lihat lingkaran-lingkaran ini, dan ini. Oke, sekarang kita lihat the way we do things around here. Apa yang kita lakukan di sini? Bagaimana cara kita melakukannya di sini? Apakah prosedurnya dan kebijakannya itu formal? Bagaimana dengan staffnya? Bagaimana dengan strukturnya? Lalu di bagian prosesnya itu seperti apa? Apa sih yang kita rasakan ketika melakukan pekerjaan di sini? Teknologi dan pekerjaan itu seperti apa sih? Apakah kita merasa bosan? Apakah kita merasa excited?
gitu. Terus strateginya seperti apa? Strategi apa sih yang harus kita pikirkan? Gitu. Jadi dalam perubahan model sistem ini kita memikirkan strateginya apa, prosedurnya seperti apa, dan prosesnya seperti apa. Dan itu akan melibatkan strukturnya, staff, dan sumber daya. Oke, nah sekarang kita masuk pada pendekatan manajemen perubahan ya. Pendekatan manajemen perubahan itu kita akan melihat bahwa ada 10 kunci ya. Ada 10 kunci dalam pendekatan manajemen. Yang pertama, ini ya, jadi definisikan visi itu apa. Ya, definisikan visi itu apa. Visi itu paling penting. Oke. Apa sih visi kita sebagai individu? Coba deh nanti kalian lihat misalnya fokus pada visinya perusahaan, visinya apa gitu, atau apalah organisasi gitu. Visi mereka itu apa sih gitu. Lalu lihat apa yang mereka lakukan gitu. Nah, kalau misalnya visi saya, misalnya nih financial freedom gitu. Financial freedom itu artinya saya bebas secara finansial gitu. Saya merdeka secara finansial. Itu visi saya. Lalu apa yang saya kerjakan untuk mencapai visi itu? Gitu. Misalnya itu yang menjadi visi saya. Financial freedom atau merdeka secara finansial, merdeka secara keuangan. Nah, saya akan mendefinisikan merdeka secara keuangan itu seperti apa sih? Gitu. Merdeka secara keuangan itu seperti apa sih? Nah, ketika saya pergi ke merdeka secara keuangan itu artinya uang saya itu cukup gitu. Uang saya itu cukup. Jadi ketika saya pergi ke showroom misalnya, showroom mobil gitu. Ketika saya pergi ke sana gitu, saya tidak berpikir lagi, oh mobil yang ini harganya berapa, mobil yang ini harganya berapa, oh boleh nggak sih dikurangi harganya, boleh nggak sih begini, enggak gitu. Jadi ketika saya pergi ke showroom, saya tinggal mengambil mobil satu, oh saya mau yang mobil yang ini gitu, nggak perlu mikir harganya seperti apa. Itu financial freedom. Ketika saya pergi ke toko peralatan dapur misalnya, saya nggak penting lagi membanding-bandingkan harga teflon yang ini dengan teflon yang itu. Teflon yang ini lengket, teflon yang itu enggak. Saya ngambil aja teflon yang bagus itu yang mana. Gitu. Tanpa memikirkan, oh yang ini lebih murah, ini lagi diskon, ini lagi apa enggak gitu. Jadi saya definisikan itu financial freedomnya yang seperti apa sih yang saya maksud gitu. Nah, jadi ketika saya memenuhi kebutuhan saya tanpa memikirkan biaya-biayanya gitu. Nah, misalnya ini, jadi saya definisikan balik financial freedom itu seperti apa. Nah, yang kedua, mobilisasi. Mobilisasi ini maksudnya bagaimana sih saya menggerakkan diri saya, apa sih yang saya lakukan untuk bisa mencapai visi yang tadi itu. Apa sih yang saya lakukan untuk bisa menjadi seseorang dengan financial freedom. Yang ketiga itu katalis. Katalis itu artinya katalis pemicu ya, pemicu ya, pemicu dalam perubahan itu. Misalnya nih, pemicu dalam perubahan itu. Apa sih yang bisa jadi pemicu dalam perubahan itu?
menjadi atau bibit atau ya pemicu lah, pemicu. Terus yang keempat itu kendali. Bagaimana kita mengendalikan sebuah proses perubahan itu, karena ketika melakukan sebuah perubahan itu tidak mudah ya, adanya chaos nantinya, adanya kayak perubahan, namanya perubahan itu tidak mudah ya. Kita nyaman dengan kondisi yang ada sekarang, mau tidak suka atau tidak suka, terkadang kita kurang nyaman dengan adaptasi ya gitu. Sama seperti mungkin teman-teman ketika baru nyampe di Taiwan atau di Hong Kong gitu, awal-awalnya itu adaptasinya itu susah kan ya. Nah, jadi di situ yang disebut dengan kendali, bagaimana kita mengendalikan segala sesuatu hal yang di sana itu. Jadi ini yang disebut dengan kendali di sini. Terus sampaikan, artinya sampaikan di sini bagaimana kita mengkomunikasikan segala sesuatu dengan seluruh pihak yang ada, seluruh pihak yang mengambil bagian dalam proses perubahan itu. Yang keenam itu dapatkan partisipasi. Partisipasi yang seperti apa sih? Partisipasi yang seperti apa yang perlu di dalam proses perubahan itu? Yang ketujuh, tahan emosi. Tahan emosi. Ya, karena dalam proses perubahan itu melibatkan manusia ya, manusia dengan emosinya. Nah, jadi sebagai seorang manajer, bagaimana kita memanajemen perasaan manusia itu? Ya, karena mungkin kalian akan sering lihat ya orang-orang yang pintar, tapi dalam hal memanajemen emosinya kurang pintar gitu. Ada orang yang biasa aja, tetapi dalam memanajemen emosi dia sangat baik. Jadi emosi itu sangat penting. Jadi tahan emosi, tahan kekuasaan juga. Bukan berarti karena sudah jadi manajer jadinya nyuruh-nyuruh aja, enggak ya. Kemudian latih dan bina. Nah, di tahap melatih dan membina tadi ini jadi sudah ada nih, ketika dalam proses perubahan ini terjadilah manajemen perubahan itu. Disitulah kita manajemen bagian-bagian tertentu gitu. Setelah kita sudah mengkelompokkan bagian tertentu, siapa yang berpartisipasi di bagian apa, saatnya kita melatih dan membina mereka, meningkatkan atau mengimprove skillnya mereka. Terus yang ke-10 itu aktif komunikasi. Jadi komunikasi di antara struktur agen yang ikut melakukan perubahan tadi itu harus aktif. Jadi ini 10 kunci ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan 12 action step. 12 langkah aksi ya. 12 langkah aksi. Nah, jadi pendekatannya yang pertama, dapatkan dukungan dari kelompok yang disegani. Nah, dalam sebuah organisasi itu, misalnya nih, kita sebagai seorang manajer, kelompok yang mana sih yang disegani dalam sebuah perusahaan itu? Apakah penanam sahamnya? Apakah komisarisnya? Nah, dapatkan dukungan bahwa kita akan melakukan perubahan. Nah, itu step yang pertama. Step yang kedua, dapatkan pemimpin untuk menjadi model dalam perubahan. Oke ya, step yang kedua kurasa jelas. Yang ketiga, gunakan simbol dan bahasa. Gunakan simbol dan bahasa. Gunakan sebisa mungkin di sini gunakan simbol dan bahasa. Komunikasikanlah perubahan itu. Artinya seperti itu. Komunikasikan perubahan itu. Yang keempat, definisikan area stabilitas. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan
apa namanya, rencana untuk melakukan perubahan itu, kita harus menunjukkan bahwa area stabilitas, maksudnya itu goal yang akan kita capai itu yang seperti apa. Nah, jadi langkah keempat ini artinya sampaikan goal yang akan kita capai itu seperti apa, visi kita itu seperti apa. Yang kelima ini, munculkan ketidakpuasan dengan kondisi saat ini. Artinya katakan bahwa di tahap kelima ini, kondisi saat ini tidak seharusnya seperti ini loh gitu. Ada sebuah state, ada kondisi yang lebih baik dari kita saat ini gitu. Jadi harus didapatkan oleh orang-orang yang terlibat kondisi ini gitu. Mereka juga harus berpikir bahwa oh iya ya, ternyata kita bisa lebih baik dari ini. Nah, ketika mereka sudah melakukan sudah punya pemikiran seperti itu, kita bisa mengajak mereka untuk melakukan perubahan. Nah, ini langkah ke-6, promosikan partisipasi dalam perubahan. Ya, ini langkah ke-6-nya. Yang ke-7, beri pengharapan terhadap perilaku yang mendukung perubahan. Oke. Nah, kita akan melihat siapa yang mendukung adanya perubahan ini. Gitu. Lepaskan diri dari masa lalu. Nah, lalu kita akan mencoba melepaskan diri dari masa lalu. Maksudnya masa lalu dengan kondisi yang kan kita sudah bergerak nih dari kondisi yang sudah melakukan perubahan. Jadi kondisi yang lama itu kita harus lepaskan gitu. Kembangkan dan komunikasikan secara jelas gambaran masa depan ya. Gunakan berbagai titik pengaruh. Oke. Kembangkan manajemen transisi, ciptakan umpan balik. Nah, gitu. Jadi ini langkah-langkah dalam melakukan perubahan. Oke. Langkah-langkah konkret ya. Nah, terus ada yang namanya 10 Commandment, 10 perintah ya. 10 perintah. Jadi dalam melakukan perubahan itu ada 10 perintah. Yang pertama, lakukan analisis akan kebutuhan perubahan. Jadi yang pertama itu harus menganalisis dulu. Apa sih yang akan kita rubah? Apa aja yang perlu dilakukan perubahan dalam organisasi ini? Dan yang kedua adalah ciptakan visi bersama. Ciptakan visi bersama. Apa visi kita? Gitu. Yang ketiga, pisahkan diri dari masa lalu. Keempat, ciptakan suasana keterdesakan akan perubahan. Oke. Jadi 12 action steps tadi itu hampir mirip dengan 10 Commandment ini ya, 10 perintah ya. Nah, jadi coba lihat di sini bahwa visi itu sebenarnya sangat penting ya. Visi itu sangat penting. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan analisis perubahan, bahwa kita perlu berubah. Kemudian rencanakan visinya seperti apa. Goal yang mau kita capai itu seperti apa. Lalu kita akan memisahkan diri dari masa lalu. Lalu ciptakan suasana bahwa kita perlu berubah. Dukung peran pemimpin yang kuat. Ya. Jadi pemimpin yang kuat itu sangat perlu dalam proses perubahan itu. Buatlah daftar dukungan politik. Jadi seperti yang saya katakan di awal-awal kuliah kita bahwa dunia kerja itu adalah dunia politik. Berhati-hatilah memainkan kartu. Gitu. Jadi kita sebagai seorang manajer, kita berencana untuk melakukan perubahan gitu. Nah, kita harus mendaftar orang-orang yang berada di pihak kita siapa sih gitu. Kita akan buat daftarnya. Nah, itu yang disebut dengan buatlah daftar dukungan politik. Yang ketujuh,
susun rencana implementasi. Rencana implementasi ini maksudnya step by step apa yang harus kita lakukan. Gitu. Kembangkan struktur yang fleksibel. Ya, kembangkan struktur yang fleksibel maksudnya, nah kita sudah susun nih siapa yang bertanggung jawab untuk bagian-bagian tertentu, ya kan? Mereka sudah mulai terlibat dalam proses perubahan itu. Tapi struktur ini harus fleksibel, gitu. Bisa aja berubah dari pekerjaan satu orang ke pekerjaan yang lain. Yang ke-9, komunikasi dan libatkan banyak orang. Jadi dalam melakukan perubahan itu harus melibatkan banyak orang dan komunikasi itu harus berjalan baik. 10, perkuat dan institusionalis. Jadi setelah kita melakukan perubahan itu harus tetap di institusionalis, maksudnya resmi atau formal. Oke. Nah, yang keempat itu namanya transformasi trajektori. Nah, di sini diawali dari kesadaran, pahami masa depan, bangun agenda perubahan, sampaikan perubahan besar, kuasai perubahan. Nah, jadi ini modelnya, ya. Jadi yang pertama itu konteksnya apa, itu disebut dengan trajektori. Terus visionnya itu, objeknya itu apa. Nah, dan langkah-langkahnya adalah seperti ini. Nah, oke. Terus ada yang disebut dengan pendekatan perubahan menurut John Kotter. Nah, jadi ada 8 tahap. Ada 8 tahap perubahan menurut John Kotter ini. Jadi pendekatan yang pertama adalah menurut John Kotter. Tahapannya itu, yang pertama adalah create atau membangun sense of urgency, atau membangun suasana perlu segera dilakukan perubahan. Itu adalah tahap yang pertama. Yang kedua, memastikan ada agen-agen perubahan yang disegani untuk mengawal perubahan. Oke, ini ya. Itu langkah kedua. Building and guiding coalitions gitu. Jadi harus ada koalisi. Harus ada teman dalam melakukan perubahan itu. Yang ketiga, mengembangkan visi. Nah, visi yang seperti apa sih yang harus dibuat gitu? Jadi form strategic vision and initiative. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat itu mengkomunikasikan visi. Nah, setelah kita membuat visi, kita perlu mengkomunikasikannya. Gitu. Mengkomunikasikannya itu. Nah, yang kelima, memberdayakan staff. Memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Yang keenam, memastikan bahwa perubahan segera mendatangkan hasil jangka pendek. Ya. Jadi perubahan itu harus terukur ya. Terukur dan ilmiah. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan keuntungan. Keuntungan itu seperti apa sih? Yang kedelapan, membumikan perubahan ke dalam budaya organisasi. Artinya membumikan perubahan itu artinya mendekatkan perubahan itu ke budaya organisasi itu. Artinya sudah mulai kita hidup dengan perubahan yang baru tadi. Gitu. Oke.
Nah, jadi pendekatan yang kedua ada disebut dengan pendekatan kontingensi. Nah, ini sangat dekat dengan kaitannya dengan teori O yang dulu. Nah, jadi dalam teori O itu mereka mengatakan bahwa proses perubahan itu ada dua perspektifnya. Yang pertama gaya manajemen dan skala perubahan. Gayanya seperti apa, skalanya seperti apa. Dan gaya manajemen itu yang pertama kolaboratif, konsultatif, direktif, atau paksaan. Masih ingat ya teori O. Terus skalanya itu fine tuning atau bertahan pada situasi sekarang, incremental yang disesuaikan, transformasi modular atau transformasi korporat. Nah, jadi gaya manajemen ini dan skala perubahan ini harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, jadi ada ini teori kontingensi ini kita akan melihat bahwa apakah dia autokratik ini otoriter ya, atau partisipatif ini lebih liberal gitu. Nah, kita lihat dari kontrol manajemennya itu. Jadi bagaimana kontrol manajemen itu dilakukan, itulah yang menentukan apakah dia otoriter atau liberal gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa dari otoriter ke partisipatif ke liberal. Nah, ini dia. Jika manajer yang seperti ini dia berarti otoriter ya. Manajer membuat keputusan dan membiarkan karyawan berada di dalam ruang gelap. Ini hanya perumpamaan ya, bahwa manajer itu membuat keputusannya sendiri sementara karyawan itu nggak dilibatkan. Nah, itu disebut dengan autokratik atau sangat-sangat otoriter gitu. Kemudian ini bergeser sedikit ya. Manajer mengambil keputusan sendiri tetapi menginformasikan ke karyawan gitu. Artinya manajer itu mengambil keputusan sendiri, karyawan itu hanya diinformasikan tapi tidak dilibatkan ya. Sedikit lebih longgar dibanding yang sebelumnya. Yang ketiga, manajer memutuskan setelah melakukan konsultasi dan menginformasikan. Nah, jadi di sini manajer itu memutuskan, tapi sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu. Ya, di sini manajer melakukan persetujuan melalui diskusi. Jadi di sini lebih didiskusikan. Di sini manajer mendelegasikan keputusan. Ya, di sini karyawan itu sudah didelegasikan, sudah diberikan wewenang bagi karyawan itu untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi di sini sangat lebih partisipatif, lebih bebas gitu. Nah, jadi menurut Fromm dan Jago 1988 gaya kepemimpinan kontingensi itu dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, seberapa penting komitmen karyawan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Jadi itu terkait dengan ini ya. Dalam hal perubahan itu kita lihat seberapa penting sebenarnya komitmen karyawan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kalau komitmen karyawan itu sangat penting, artinya kita harus melibatkan karyawan itu. Yang kedua, apakah karyawan mau terlibat di dalam tujuan perubahan? Selanjutnya, apakah manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan? Kalau tidak, berarti perlu diskusi dengan pihak lain. Apakah karyawan cukup memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan? Nah, apakah jika manajer membuat keputusan, apakah karyawan mengikutinya? Berapa banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan, gitu ya. Nah, jadi
dari sini kita akan melihat pendekatan kontingensi menurut Dunphy ini dari segi gaya manajemennya dan skala perubahannya. Nah, jadi kalau gaya manajemennya konsultatif dan skala perubahannya fine tuning itu berkinerja rendah atau menghindari perubahan. Yang selanjutnya ini transisi pengembangan perubahan atau perubahan konstan, atau kalau dia direktif transisi yang fokus pada tugas perubahan konstan juga. Nah, kalau dia transformasi korporat atau transformasi besar-besaran, konsultatif, transformatif, perubahan inspirasional. Tapi kalau direktif, penyehatan atau perubahan kerangka berpikir. Nah, kenapa yang di sini hanya tinggal konsultatif dan direktif? Karena sebenarnya gaya manajemen paksaan itu sekarang nggak ada gitu, nggak ada. Kita nggak menganalisis gaya manajemen paksaan, dan kolaboratif juga itu terlalu risky. Jadi yang ada konsultatif dan direktif gitu. Oke, nah sekarang kita lihat, masih ada waktu ya, setengah jam lagi. Sekarang kita lihat bahwa faktor manusia dalam perubahan organisasi gitu. Jadi dalam organisasi itu kita melibatkan manusia, dan manusia mempunyai emosi, dan emosi ini susah untuk dihandle. Nah, jadi perubahan itu sangat berdampak terhadap karyawan. Jadi jadi faktor manusia dalam perubahan organisasi ini dampaknya setiap perubahan organisasi pasti melibatkan manusia dalam prosesnya. Bahkan manusia bisa disebut sebagai pelaku utama dan faktor kunci keberhasilan atau kegagalan perubahan. Nah, ada 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi dalam 6 dimensi yang dipengaruhi oleh perubahan itu. Yang pertama, reason atau akal. Rasional, analitik, dan logis. Nah, jadi secara akal sehat manusia mulai menganalisis alasan kenapa sih kita harus berubah gitu. Yang kedua itu politik, kepentingan individu atau kelompok. Yang ketiga itu aspirasi, berbasis nilai dan visi. Emosi, perasaan afektif dan reaktif. Mindset, berpedoman pada keyakinan dan asumsi dasar. Psikodinamik, itu pertahanan diri berbasis pada kekhawatiran dan alam bawah sadar. Nah, faktor emosi dalam perubahan organisasi ada juga disebut dengan loss of attachment, loss of structure, loss of control, loss of meaning, loss of future. Jadi ada kehilangan attachment ya. Kita merasa misalnya nih,
ketika kita bekerja pada kita bekerja pada seseorang gitu kan, kita bekerja pada bos kita. Nah, kita merasa attach dengan bos itu ya, kita merasa attach atau kita merasa memiliki, kita merasa bagian daripada organisasi itu. Nah, tapi ketika terjadi perubahan di dalam sebuah organisasi itu, ada rasa tidak memiliki lagi atau udah renggang gitu ya, renggang gitu. Perasaan itu udah nggak seperti dulu lagi gitu. Itu disebut dengan loss of attachment. Yang kedua, loss of structure. Loss of structure ini maksudnya, nah, jadi yang sebelumnya kan udah udah ada struktur-struktur tertentu dalam organisasi itu. Nah, jadi ketika ada perubahan itu, nah, struktur itu hilang gitu. Kita harus menempati posisi yang baru. Kemudian loss of control gitu. Loss of control itu maksudnya kehilangan kontrol. Gitu. Jadi yang sebelumnya ada pemimpin yang mengontrol kita gitu, ada bos yang mengontrol kita, sekarang adanya bos baru. Kemudian loss of meaning. Kenapa loss of meaning? Karena sebelumnya kita sudah mempunyai visi. Visi dalam perusahaan itu apa? Tapi sekarang perusahaan sudah mempunyai visi yang baru. Dan visi yang baru itu merasa kok artinya jadi beda ya gitu. Jadinya kita merasa loss of meaning gitu. Apa sih yang kita kerjakan ini gitu? Karena dengan adanya visi yang baru itu belum tentu semua orang cocok dengan visi itu. Yang kedua, loss of future. Loss of future maksudnya kehilangan masa depan gitu. Karena seperti yang tadi ya, dengan adanya manajemen perubahan, ada pengurangan karyawan gitu. Karyawan yang dikurangi itu pasti ada feeling of loss of future gitu. Oke. Kita lanjut ke ini ya. Masih ada waktu kita sekitar setengah jam lagi. Oke, jadi ini ada dalam proses perubahan itu ada dimensi tersembunyi dalam perubahan. Ya, ada dimensi tersembunyi dalam perubahan. Ada aspek emosi dalam perubahan. Ada proses transisi individu, ada kontrak psikologis gitu. Jadi ketika kita melakukan perubahan, misalnya nih teman-teman juga ketika berpindah dari Indonesia ke Taiwan atau Hong Kong gitu. Ada dalam proses perubahan ini tidak mudah gitu. Tapi ini tidak mudah. Pasti ada dimensi yang tersembunyi dalam perubahan. Ada dimensi dari dalam kita yang tidak kelihatan gitu. Tapi rasanya nggak nyaman gitu ketika ada perubahan itu. Nggak nyaman ketika datang ke Taiwan gitu dengan adanya perubahan yang sangat signifikan gitu, yang dulu di Indonesia bisa ketemu dengan saudara, sampai di Taiwan hanya bisa ketemu dengan teman-teman sekali seminggu gitu. Jadi ada dimensi tersembunyi dalam proses perubahan itu. Kemudian ada aspek emosi dalam perubahan. Aspek emosi yang dulu misalnya dalam setiap perubahan itu pasti melibatkan emosi ya, melibatkan perasaan. Ada perasaan sedih atau perasaan hopeless lah gitu. Ada perasaan menyesal, kenapa sih gitu. Jadi ada emosi di dalam proses perubahan itu. Ada proses transisi individu ya. Ada proses transisi individu. Jadi mungkin sadar nggak sadar dulu kita yang dari Indonesia nyampe ke Taiwan atau Hong Kong gitu. Sadar nggak sadar ada transisi di dalam diri kita. Ada transisi, ada perubahan kecil-kecilan di dalam diri kita. Terus kontrak psikologis. Secara psikologis gitu ya. Mungkin secara
psikologis kita tidak siap dengan perubahan itu. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat kita bertahan dalam perubahan gitu? Ada visi yang akan kita capai, ada tujuan kita kenapa berangkat ke Taiwan gitu, ada tujuan yang harus kita capai. Nah, jadi seperti yang kita pelajari tadi, visi ini salah satu bahan perekat gitu, bahan perekat ketika emosi kita sudah retak gitu. Jadi apa yang merekatkannya? Itu visi yang tadi itu, goal yang tadi itu. Gitu. Jadi visi saya itu ketika saya datang ke Taiwan, saya mau merubah saya mau merubah hidup saya gitu. Saya mau merubah hidup saya. Saya tidak mau lagi saya ini orang miskin ya. Saya orang miskin. Jadi saya putuskan untuk berangkat ke Taiwan, saya putuskan untuk sekolah ke Taiwan gitu. Saya punya misi bahwa saya tidak mau lagi untuk hidup miskin gitu. Ya meskipun setelah di Taiwan rasanya itu tercabik-cabik ya. Semuanya serba susah, semuanya susah gitu. Keuangan sangat tipis, beasiswa nggak dapat, semuanya tercabik-cabik lah gitu. Dan apa sih yang terus Oke. Nah, jadi pada saat semua aspek ini semua aspek ini ikut dalam perubahan itu, yang merekatkannya adalah visi. Yang merekatkannya adalah visi kita. Nah, jadi dalam proses perubahan itu semua aspek ini ikut di dalam perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana kita memanajemen ini? Itu yang disebut dengan faktor emosi dalam perubahan organisasi. Ya. Nah, ini yang tadi ya, bahwa manusia itu adalah pelaku utama dan faktor kunci keberhasilan atau kegagalan perubahan gitu. Jadi manusia itu merupakan sangat penting. Nah, jadi ada 5 faktor ini, faktor dalam perubahan itu yang melibatkan manusia ada 5 faktor. Nah, jika tidak menangani faktor ini, kelima faktor ini yang akan menyebabkan kegagalan perusahaan. Nah, jadi di satu sisi manusia atau karyawan secara rasional akan mendukung perubahan. Tetapi di sisi yang lain, secara emosional, karyawan belum tentu memberikan dukungan terhadap perubahan. Oke. Nah, para manajer berhasil memimpin perubahan, mereka harus menggunakan alasan-alasan yang bersifat emosional di samping alasan yang bersifat rasional. Karena kepentingan masing-masing berbeda, maka berpolitik di dalam organisasi sesungguhnya merupakan hal yang lumrah terjadi mengingat politik identik dengan kepentingan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa dunia kerja itu atau organisasi itu adalah politik. Gitu. Jadi ketika teman-teman nanti turun ke mana? Ke dunia kerja, maka yang terjadi adalah dunia politik. Ya, dunia politik. Pintar-pintar memainkan kartu politik. Nah, jadi para manajer juga lupa menyampaikan kepada karyawan jika perubahan diusulkan masih dalam ranah nilai dan visi organisasi sebelumnya yang telah disepakati. Akibatnya, usulan perubahan tersebut gagal memberi informasi dan memotivasi karyawan untuk merubah perilakunya karena karyawan merasa bahwa para manajer mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.
gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah sebenarnya para manajer itu mempertimbangkan faktor emosi karyawan? Apakah sebenarnya para manajer itu mempertimbangkan faktor emosi karyawan? Gitu. Setiap individu itu mempunyai emosi ya, dan emosinya itu mau nggak mau berpengaruh terhadap kinerja. Jadi makanya faktor emosi itu sangat penting gitu. Nah, jadi ketika karyawan mendengar samar-samar atau tidak jelas akan terjadinya perubahan, apa yang terjadi gitu. Ada yang sekedar mengabaikan isu tersebut gitu. Jadi isu itu sekedar diabaikan, tidak mencari tahu atau memikirkan apakah benar perubahan itu atau tidak terlibat dalam perubahan itu. Terus ada yang seketika menyuarakan ketidaksetujuannya karena ketika karyawan mendengar samar-samar ya, ada yang sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang gitu, tapi karena didengarkannya samar-samar jadinya langsung menyuarakan ketidaksetujuannya, langsung feeling nggak suka gitu. Terus ada juga yang bersiap-siap pindah kerja karena merasa organisasi yang sekarang bukan lagi tempat yang layak untuk meniti karir gitu. Jadi sebagai seorang manajer, kita itu harus benar-benar melibatkan karyawan gitu. Jadi jangan sampai informasi itu samar-samar tersampaikan kepada karyawan. Karena jika itu tersampaikan kepada karyawan, dampaknya karyawan mengabaikan, tidak mendukung, atau bahkan ada yang siap-siap pindah kerja. Nah, oke. Nah, karena mengajukan ide perubahan murni berbasiskan rasionalitas, seringkali manajer justru lupa menyampaikan hal yang paling esensial dalam kehidupan organisasi, yakni mindset atau budaya organisasi. Oke. Dan ini yang disebut dengan psikodinamika. Nah, dalam psikodinamika ini disebut dengan psikologis karyawan itu seperti apa gitu, berdinamikanya seperti apa. Dalam batas-batas tertentu karyawan pun sadar akan kondisi butuhnya perubahan ya, kondisi tersebut maksudnya butuhnya perubahan. Namun ketika kondisi tersebut diungkap secara terbuka oleh manajer, justru kesadaran karyawan menyebabkan gangguan dinamika psikologis. Karyawan mulai sinis akan kemampuan para manajer, cemas, takut, dan ujung-ujungnya stres. Dampak langsungnya adalah semangat kerja dan kemauan karyawan mulai menurun. Nah, jadi sebagai seorang manajer itu juga harus sebagai pembicara ya, bagaimana cara menyampaikan ketika kita sudah merencanakan sebuah perubahan, bagaimana cara seorang manajer menyampaikan bahwa perlunya sebuah perubahan gitu. Nah, jadi manajer juga dituntut punya tingkat sensitivitas yang tinggi. Jadi manajer itu harus sensitif terhadap kebutuhan karyawan. Nah, jadi harus dipandang bahwa karyawan adalah sosok yang memiliki kepentingan dan emosi, membutuhkan inspirasi dan juga motivasi. Nah, kegagalan seorang manajer dalam menangani persoalan-persoalan ini identik dengan gagal dalam memimpin perubahan. Oke. Jadi ini nih faktor emosi dalam perubahan organisasi. Nah, ada Keltner dan Gross mendefinisikan emosi sebagai berikut.
Jadi emosi itu disebut dengan pola, persepsi, pengalaman, fisiologis, tindakan, dan komunikasi yang bersifat episodik dan relatif jangka pendek dan bersumber pada kondisi biologis seseorang. Nah, jadi faktor emosi dalam perubahan organisasi ini tadi. Oke. Jadi inilah model tahapan emosi. Nah, menurut Freeman 1996. Nah, yang pertama itu penyangkalan, marah, menawar, depresi, dan penerimaan. Jadi ini tahapan emosi karyawan. Yang pertama penyangkalannya, apakah kita dapat mengabaikan perubahan ini? Dapatkah kita tak melakukan seperti biasanya? Nah, ini tahap yang pertama yang akan diajukan oleh karyawan ketika mendengar adanya sebuah kebutuhan akan melakukan perubahan. Nah, bila jawabannya tidak, proceed, artinya dapatkah kita tetap melakukan seperti biasanya? Jawabannya tidak. Artinya kita harus tetap melakukan perubahan gitu. Marah gitu. Jadi karyawannya itu marah gitu. Dapat kita mencegah perubahan ini gitu. Jadi inilah emosi atau perasaan yang kita dapatkan ketika adanya sebuah perubahan. Ya. Yang pertama marah. Dan ini ditanyakan, dapatkah kita mencegah perubahan ini gitu. Yang ketiga menawar. Dapatkah kita mengurangi akibat perubahan yang akan terjadi ini? Gitu. Bagaimana akibatnya ketika melakukan perubahan? Oke. Nah, selanjutnya depresi. Perubahan apa yang harus dilakukan sehingga kita tetap bertahan terus? Gitu. Jadi di sini sudah mulai menerima ya, sudah mulai menerima. Lalu sekarang penerimaan. Dengan melakukan perubahan-perubahan tersebut, apakah eksistensi kita masih mungkin gitu. Jadi inilah jadi jika kita menjadi seorang manajer, pertanyaan ini yang mungkin akan terjadi, mungkin akan kita dapatkan dari karyawan-karyawan, ya. Atau kalau misalnya manajer kita mengatakan bahwa perlu perubahan, nah kita bisa tanyakan ini, gitu. Oke, saya kira sampai di sini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya nanti ya. Pertemuan selanjutnya itu ini paradigma emosi ya, paradigma baru dan paradigma lama. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Boleh ditanyakan. Sebelum saya absen, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Ya. Nggak ada ya? Oke. Baik, saya absen ya. Oke, ingat ya, minggu depan kita nggak masuk ya. Minggu depan kita nggak masuk, kita masuk tanggal 23. Baik, Bu. Oke. Lebaran, Bu, libur ya? Iya, lebaran kita. Makan-makan kita nanti. Oke. Saya absen mulai dari IPA. IPA hadir ya? IPA. Ada yang lihat IPA tadi?
Oke, mungkin IPA nggak ada. Gunawan? Orangnya pada bekerja. Ada, Bu. Oke, Gunawan. Kalau temannya ada namanya di situ, tolong bilang ya, soalnya saya nggak bisa cek namanya bisa muncul di sini atau enggak gitu. Oke. IPA ada, Bu. IPA ada, oke. Ya, ini ada. Mhm. Ya baik. Nana Maulina. Ya, Bu, ada IPA, Bu. Nana ada. Titik Wulandari. Titik. Ada, Bu. Titik. Oke, Herpi. Ada, Bu. Herpi ada. Ike Septiana. Ada, Bu. Ada. Diah Rahmawati. Hadir, Bu. Hadir. Apriani. Hadir. Oke. Eva Ardita. Hadir, Bu. Eva ada. Nyai Sumiati. Hadir, Bu. Hadir. Paijah Puspita Adriani. Oke. Ratih Dwi Sapitri. Hadir. Hadir. Siti Kumaida. Hadir, Bu. Oke. Nur Anisak. Nur. Ada yang lihat Nur? Daftarnya masuk, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ini ada masuk orangnya sambil kerja kali. Oke. Tusira. Ada, Bu. Tusira ada. Jainul Aryardani. Ada, Bu. Ada. Muhammad Nur Hadi. Nur Hadi. Oke. Nur Hadi nggak ada ya? Ada, Bu. Selamat Rohadi. Ada, Bu. Ada. Oke. Ada, Oke. Muhammad Nurhadi. Oke, ada ya. Oke, Endar. Endar. Bu. Endar juga ada. Endar ada. Agus Susianti. Hadir. Oke. Mika. Mika. Hadir, Bu. Mika ada. Susmiati. Hadir, Bu. Oke. Titin Isari. Hadir, Bu. Oke, ya baik. Semuanya hadir ya. Terima kasih. Selamat siang, baik. Kayaknya nggak ada hadir satu orang ya. Gimana? Hadir semua nggak. Kayaknya nggak ada yang satu orang nggak ada yang hadir. Siapa yang tadi? Ya, Nur Anissa. Nur Anissa. Oh, oke. Kayak kurang satu. Oke. Nanti akan saya kirim tugasnya ke lain ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya dikerjakan dengan baik. Tetaplah. Ya. Mohon dicek nilainya di web ya. Oke, baik. Selamat siang. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Gimana? Sampai jumpa minggu depan.